Kebanyakan orang ketika jualan nggak berhasil, dia selalu menganggap apa? Yang salah produknya, yang salah perusahaannya. Padahal bukan. Yang salahnya adalah kitanya sebagai salespersonnya, identitinya udah kuat banget atau belum. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, saat ini kita mau bahas buku selling lagi ya. Nah, yang mau kita bahas nih buku dari Jeffrey Gitomer. Judulnya The Little Red Book of Selling. Nah, tentang apa ya? Little Red Book gitu ya. Buku merah kecil tentang selling gitu ya. Isinya apa aja sih? Nah, kita tanya aja lebih jauh dengan Coach Antonius Arif ya. Halo Coach. Halo. Nah, Coach, kita mau bahas bukunya Jeffrey Gitomer nih, Coach. Yes. Little Red Book of Selling. Yes. Nah, apa nih? Tapi sebelum ngomong itu nih Bu, saya mau kasih tahu siapa Jeffrey Gitomer. Siapa nih, Coach? Jeffrey Gitomer adalah seseorang yang mengklaim dirinya adalah King of Sales. Wah. Wow. Ya, jadi dia mengatakan dirinya King of Sales, rajanya sales. Dan kalau Ibu ingat, sebenarnya kita udah pernah ketemu sama Jeffrey Gitomer. Oh ya? Di mana ya? Di Las Vegas. Okay. Waktu di kelas waktu itu bersama Kevin Hogan. Ya, beliau ini adalah King of Sales. Yang masih ingat ada yang satu yang kepalanya agak pelontos, tapi kan ada dua orang pelontos. Satu Victor Antonio, satu lagi Jeffrey Gitomer. Nah, ini adalah orangnya, the King of Sales. Nah, dia ini sangat terkenal sekali di Amerika, khususnya di dunia penjualan. Orang yang badannya gede, dia hebat banget ya berkaitan sales. Nah, yang menarik adalah dia bikin buku, judulnya aneh Bu. The Little Red Book of Selling. Kok Little Red Book? Karena dia juga bikin satu buku Bu, The Little Yellow. Ada kayak gitu. Nah, menariknya dia bikin konsepnya 12,5 prinsipal. Wah, ada setengahnya. Jangan tanya sama saya kenapa dia bikin setengah, saya nggak ngerti. Walaupun kalau saya bilang kayaknya sebenarnya itu sama dengan satu ya, tapi dia bilangnya itu setengah. Nah, jadi kebetulan karena ini banyak banget, makanya saya buat dalam bentuk catatan, jadi biar saya juga bisa menjelaskan materinya. Jadi, apa aja sih isi buku? Nah, ini menarik nih. Ya? Yang pertama, The Little Red Book of Selling, dan supaya kita bisa aplikasikan langsung. Yang pertama, penjualan itu adalah tentang kita. Tentang Anda. Anda di sini maksud pengertiannya adalah bukan produk, tapi tentang who you are as a salesperson, identity. Kebanyakan orang ketika jualan nggak berhasil, dia selalu menganggap apa? Yang salah produknya, yang salah perusahaannya. Padahal bukan. Yang salahnya adalah kitanya sebagai salespersonnya, identitinya udah kuat banget atau belum. Gitu ya Bu. Jadi Ibu juga pernah dengar kan, ada satu sales yang jualan kemana, dia pindah ke perusahaan mana, customer-nya ngikut kan? Nah, itu maksudnya Bu. Jadi yang penting adalah kitanya dulu as a salesperson. Nah, gimana caranya memunculkan itu? Dia akan tanya, who you are as a salesperson? Siapa dirimu? Kamu sales yang gimana? Jangan cuma ngomong, oh saya sales properti apa? No, tapi who you are. Makanya bisa masuk akal dong, kenapa dia mengklaim dirinya King of Sales. Iya Bu ya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua, jadi dia bilang, ini prinsip dia adalah orang membeli itu dari orang yang dia suka, customer suka. Jadi nggak ada rumus orang membeli karena harga lu paling murah, gitu ya, paling masuk akal. Tapi pada dasarnya semua orang yang mau beli, dia sudah mengincar ada beberapa orang yang dia mau beli. Dia tahu dia mau beli karena ibu suka. Bukankah kayak kita lagi mau cari mobil, dan ibu juga waktu kemarin ketemu dengan satu orang, terus ibu udah jatuh hati sama orang itu, bilang ya udah beli aja sama dia karena dia gini, betul nggak? Ya, tapi kalau makanan kan kita nggak bisa ngelihat orang. Betul. Ya. Kalau makanan ya. Sesuai yang kita makan. Betul. Ya. Tapi ibu mau nggak kalau makan di satu tempat, enak sekali enggak, tapi orangnya jutek. Ya. Maksud pelayanannya. Nah, gitu ya. Bukan hanya pelayanannya. Ibu masih ingat nggak ada satu makanan di daerah Gading Serpong yang kita makan masakan Bali, kita makan dan makanannya sebenarnya enak menurut saya, tapi kan pemiliknya jutek Bu. Masih ingat nggak? Yang pemiliknya di kasir, ibu nanya cuman toilet di mana, dia kayak orang nggak dengerin gitu. Antara nggak denger atau memang tidak denger, saya nggak tahu. Nah, pertanyaan menarik, gimana orang mau balik lagi Bu, walaupun makanannya enak? Tapi kalau makanan sih enak orang balik-balik. Kalau gitu, enak ya kan, kalau enak banget kan. Yang jadi masalah adalah yang enak yang baik banyak nggak Bu?
Banyak sih. Iya, makanya ibu perhatiin deh, ibu beli makanan enak yang banyak kan yang mana? Yang ramah loh. Betul nggak? Idealnya memang gitu ya. Betul. Pembeli itu ramah. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kan saya nggak mungkin ngomong 12,5 semua ibu. Iya. Kalau ngomong 12,5 nih kayaknya nggak selesai nih pembelajaran kita nih. Jadi yang ketiga adalah jadilah expert di produk Anda. Expert maksudnya apa? Kalau Anda jualan mobil, berarti Anda harus ngomong apa? Anda ngerti tentang mobil. Anda harus ngerti banget tentang itu semua. Kalau Anda jualan pelatihan kayak kita ngerti tentang penjualan. Bahkan saya lucu, Bu. Kemarin kan ada sales yang karena kita mau beli mobil, sales ngejar-ngejar ke kita, dan lucunya dia pakai teknik-teknik semuanya yang saya paham. Saya cuma bilang, kamu lagi pakai teknik ini ya? Kamu lagi pakai teknik ini ya? Saya bilang gitu. Udah nggak usah ngejar, santai aja. Ya saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena aku tahu, iya coach, karena itu SOP supervisornya. Ya tapi kan ingat, jualan itu kan nomor 2 tadi kan. Mengenai relationship. Kalau relationshipnya udah beda, gimana mau beli, Bu? Betul nggak? Itu lagi ya. Nah, keempat, jangan takut untuk menjual. Kebanyakan orang punya ketakutan, tidak berani jualan. Dia scare, takut, nggak berani, dan sebagainya. Intinya adalah punya mental harus berani dalam jualan. Jadi kalau ngadepin takutan gimana? Saya banyak dapat cerita bahwa ada orang nih, misal jualan, kayak contoh dulu ada satu tim kita, Bu Anang masih ingat, satu tim kita bilang gini, oh telepon aja Pak, emang kenapa? Kan dia nggak ngeliat kita, kan kita nggak diludahin. Kan orangnya nggak kelihatan ini, cuek aja Pak. Dan Mas Adi masih ingat dengan jelas katanya orangnya kalau nelfon berdiri, Bu. Namanya Astuti, masih ingat? Nah itu katanya gitu. Orangnya nggak ketemu juga, cuek aja katanya. Nah kemudian yang kelima, adalah 5 dan 6, nanti habis ini saya cukup, adalah fokus kepada manfaat, bukan pada feature. Benefit ya. Benefitnya apa? Dan yang terakhir, kalau mau untuk hari ini saya cuman bilang, gunakan mungkin terakhir dan ada saya tambah satu, gunakan humor, bercanda biar lebih akrab. Dan yang paling penting terakhir adalah kalau buat saya adalah kenapa saya mau nambahin, karena yang paling penting proaktif sih, Bu. Oh, oke. Proaktif follow up. Karena ada customer kalau begitu nanya, harga berapa? Udah, ya udah selesai. Ada loh yang kontak saya cuma nanya doang, ya udah selesai, saya nggak ada follow up lagi lebih lanjut. Nah kayak gitu kan, saya mau biarin aja kalau dia mau follow up bagus, kalau nggak follow up ya sudah, kan rugi dia. Bener dong Bu? Ya. Berarti apa? Dia sebagai sales nggak agresif. Nah gitu Bu, jadi gambarannya. Jadi kalau menurut saya, menariknya dari buku ini, banyak hal yang bisa diterapkan, bisa dipakai dalam kehidupan kita, dan bukunya pun itu saya udah membaca buku fisiknya juga, itu keren banget, dan banyak banget yang bisa membuat kita untuk menjadi sales yang lebih keren sih Bu. Iya. Berarti proaktif juga penting ya. Iya Humor betul. juga ya, jangan terlalu tegang jualan terus gitu ya, jadi kesannya maksa-maksa. Perlu dengan sedikit humor gitu ya. Maksudnya. Betul. Yang penting adalah, paling penting adalah kita persisten, jangan nge-push. Kebanyakan sales kan gitu ya Bu. Nge-push. Ntar dulu. Kayak tadi malam kan ngotot. Pokoknya kalau deal malam ini, kok berani harganya berapa? Semangatnya gitu. sih bagus. Ya semangatnya bagus sih, tapi kok kayaknya di-push sabar. Kan saya udah bilang, waktu gitu loh, waktu, time-nya dan sebagainya saya mainkan. Ya mungkin dia dapat teori juga, bahwa kalau customer udah ngebet, langsung di-closingin. Nah, itu juga nggak salah. Itu nggak salah juga. Tapi di lain pihak, customer ketika udah ngeset waktu, ya sudah. Kan apalagi saya udah kasih tahu kan, yang membuat saya mau apa nggak mau dari mana, kan saya udah sebutin gitu sih Bu. Intinya buku itu singkatnya begitulah. Karena kalau kita bahas lebih dalam kayaknya panjang nih. Tapi intinya pada dasarnya itu sih. Jadi paling nggak kita bisa pakai nih bukan beberapa hal bagaimana caranya jualannya. Jadi buku-buku kecil-kecil tapi renyah lah kalau bisa saya bilang gitu. Iya. Jadi di dalam buku ini nanti dibahas lagi ya Coach ya. Dibahas satu-satu tekniknya dan sebagainya. Dan buku ini bukunya sayangnya tidak masuk ke Indonesia Bu. Jadi buku ini harus beli di luar negeri sih Bu. Di luar negeri, bukunya cukup bagus dan cukup menarik, cukup memotivasi sih untuk menjadi salesperson. Nanti mungkin bisa kita ulas nih Coach nih satu-satu ya. Mungkin someday ya. Nanti bisa kita someday ya, misalkan satu bagian terus dibikin topik, bisa aja. Gitu ya, Coach, ya. Karena saya sih curiganya ya kalau dia bikin 12,5 ini, saya curiganya satu sih Bu. Dia itu
tips-tipsnya dia sebagai sales dijadikan dalam satu buku. Dan menariknya, Bu, iya. the only one person yang bikin namanya Sales Bible adalah Jeffrey Gitomer. Bayangin nggak? Alkitab sales. Bayangin nggak? Ayat-ayatnya berarti ya? Ada ayatnya tuh. Jadi ayat 1, bab berapa, ayat berapa. Itu tentang sales, Bu. Bukunya tebel segini. Isinya semua teknik selling. Wow, menarik. Dia nyebutnya namanya Sales Bible. Jadi untuk sales pemula sama sales yang sudah Sales pemula ataupun yang udah senior mungkin ya. aja. Jadi maksudnya, ya itu this is good idea sih kalau kita buat bikin Sales Bible ya. Cuman menurut saya Sales Bible ada kelemahannya karena menurut saya tekniknya nggak semua dalam. Ujung-ujungnya kayak apa ya? Kayak summary, rangkuman gitulah, Bu. Iya. Oke, sahabat sales, kita sudah bahas nih satu buku dari Jeffrey Gitomer. Nah, kalau ada pertanyaan seputar buku yang kita bahas kali ini, yuk langsung aja dilayangkan di YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sahabat sales, sampai jumpa lagi dengan buku-buku mengenai sales lainnya dan masih tetap ada di YouTube channel kita ini dengan saya Namilani dan Saya Coach Anton. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.